Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Apa kabar semua? Yo opo kabare? Kumaha damang? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Apa itu? Inilah dia tema kita hari ini. Fakta tentang pohon Gharqad sebagai pohon Yahudi. Fakta tentang pohon Gharqad, Al-Gharqad. Fakta bahwa pohon Gharqad adalah pohon pelindung umat Yahudi di akhir zaman disebutkan dalam hadis Nabi. Pohon Gharqad sering disebut sebagai pohon Yahudi, sebab pohon ini akan melindungi umat Yahudi dari kejaran umat Muslim ketika terjadi perang di akhir zaman. Pemerintah Israel kini sedang gencar-gencarnya menanam pohon Gharqad di seluruh dunia termasuk di Israel dan Yerusalem, Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon dimulai pada bulan Februari tahun 1999 lalu, yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gharqad. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya, di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori Jewish National Fund. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Kisah tentang pohon Gharqad ini disebutkan dalam hadis nubuwah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Perang yang akan terjadi antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman menjadi salah satu tanda kiamat. Mengacu pada sumber-sumber yang ada, peperangan ini terjadi setelah Dajjal tewas di tangan Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu, para pengikut Dajjal, baik Yahudi maupun lainnya, melarikan diri tercerai-berai. Nabi Isa alaihissalam bersama-sama kaum mukmin memburu mereka dan membuat orang-orang Yahudi itu kocar-kacir hingga bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu yang ada di hadapan mereka pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat batu-batu dan pohon-pohon tersebut dapat berbicara. Mereka akan memberitahukan persembunyian orang-orang Yahudi, kecuali satu pohon yang tidak akan memberitahukan persembunyian orang-orang Yahudi, yaitu pohon Gharqad. Berikut ini adalah 5 fakta tentang pohon Gharqad. Fakta yang pertama, pohon Gharqad adalah pohon Yahudi. Gharqad dijuluki sebagai pohon Yahudi karena di akhir zaman nanti, pohon inilah yang akan melindungi umat Yahudi dari kejaran kaum Muslim. Ketika batu-batu dan semua pohon berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi, tidak demikian dengan pohon Gharqad yang memilih diam untuk melindungi umat Yahudi. Namun, pohon Gharqad bukan pohon kafir atau makhluk yang membangkang kepada Allah. Yang kafir hanyalah umat Yahudi yang ingkar kepada Allah. Gharqad hanyalah makhluk Allah yang tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta yang kedua, hadis pohon Gharqad masuk ke dalam kurikulum sekolah di Israel. Pohon Gharqad sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya kalangan nasionalis ortodoks, kata Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg. Mereka memasukkan hadis-hadis Nabi tentang Gharqad ke dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan umat Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadits Nabi yang menjelaskan akhir nasib orang-orang Yahudi.
dua penulis buku The Road to Martyr Square, A Journey into the World of the Suicide Bomber, yang melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel untuk menelusuri pohon Gharqad. Ketika berada di Israel, mereka mencari tahu perihal pohon Gharqad itu kepada orang-orang Yahudi Israel. Saat ditanyai, orang Yahudi itu tersenyum sambil menatap serius seperti terbongkarnya sebuah rahasia. Kami diberitahu untuk ke sana dan ke sini untuk menemukan pohon tersebut, tutur Anne-Marie Oliver. Fakta yang ketiga, Israel menanam pohon Gharqad. Pemerintah Israel kini sedang menggalakkan penanaman pohon Gharqad karena diyakini menjadi pelindung mereka di akhir zaman, sebagaimana pesan kenabian. Pohon ini sudah mulai ditanam di hutan Yerusalem. Ada 5 lokasi utama seperti di Gunung Hermon yang telah ditanami Gharqad sekitar 900 pohon. Bahkan 5 juta pohon Gharqad akan ditanam pada tahun 2030. Dan setiap pohon Gharqad yang ditanam tersebut nantinya diperkirakan bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Fakta yang keempat, Gharqad tumbuh di area pekuburan Baqi di Madinah. Pada masa dahulu, Baqi adalah tanah yang ditumbuhi pohon-pohon Gharqad, Lycium shawi. Ibnul Atsir menerangkan tentang Gharqad, yaitu sejenis pohon-pohon besar dan pohon berduri. Bentuk tunggalnya Gharqadah. Tempat pemakaman di Madinah dijuluki juga Baqi al-Gharqad, karena dahulu di tempat itu terdapat pohon ini, yang kemudian ditebang. Al-Ashma'i menyatakan bahwa pohon-pohon Gharqad itu ditebang pada saat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Fakta yang kelima, pohon Gharqad memiliki tekstur keras dan berduri. Pohon ini memiliki batang yang berduri, berwarna abu-abu, dan bercabang banyak. Daunnya berbentuk oval, berwarna hijau, dan berukuran kecil. Bunganya berwarna putih, berbentuk lonceng, dan berbau harum. Buahnya berbentuk bulat, berwarna merah, dan berukuran sebesar kacang. Pohon ini bisa tumbuh hingga setinggi 3 hingga 5 meter. Bukan hanya itu, pohon ini juga tumbuh di habitat alami yang kering dan beriklim panas. Pohon ini bisa bertahan di tanah yang gersang, berbatu, atau berpasir. Pohon ini juga tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit. Pohon ini bisa ditemukan di daerah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Eropa Selatan. Kesimpulannya, berdasarkan sumber-sumber terkait yang dijelaskan di dalam hadits-hadits sahih, pohon Gharqad adalah satu-satunya pohon yang tidak akan berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi. Dijelaskan dalam Asyarah Yantaziruhal Alam Indal Muslimin wal Yahud wan Nasyara karya Mansur Abdul Hakim, pohon Gharqad tidak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi karena dia adalah pohonnya orang Yahudi.